Assalamualaikum teman-teman. Ada seorang Gus yang bilang bahwa Gus Ikdam ini adalah wali Allah. Coba kita simak videonya. Tapi sekali ngipi itu biasanya kiaiku, wali-wali. Makanya aku tadi cerita beberapa minggu terakhir ini aku ngipi Gus Ikdam ada yang Mimpi Gus Ikdam dengan berbagai macam cerita. Makanya asimbol loh. Tapi Gus Ikdam energinya besar sekali. Iya. Masih muda, tapi energinya itu masuk. Energinya besar sekali. Iya. Makanya saya usul karena dia termasuk walinya Gusti Allah. Jadi gula. Gusti Ikdam di mana-mana tuh mesti dirubung manusia semua ada. Seperti gula. Mau di Jogja, mau di Taiwan, Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, dimanapun di ibadah masih saya rubung manusia semua ada. Teorinya gula kan setiap ada gula masih banyak semut sing rubung yang menghampiri, semut yang mendekati. Iya. Makanya saya usul gula. Husnudon. Selain suami, meskipun kita baru sebatas cerita-cerita yang sifatnya Husnudon. Artinya saya ini kan bukan siapa-siapa, cuma melihat beberapa ciri-ciri tertentu. Artinya memang energinya sudah kuat, energinya besar. Memang benar apa yang dikatakan Gus itu ya teman-teman, bahwa Gus Ikdam ini ibarat gula. Dimanapun ada gula, pasti ada semut yang mengkerumuninya, ada semut yang mendatanginya. Gus Ikdam juga seperti itu. Dimanapun tempatnya Gus Ikdam ini, pasti banyak orang yang datang untuk mendekat kepada Gus Ikdam. Seperti ada daya tariknya, ada magnetnya. Tetapi bukan seperti artis yang mungkin terkenal karena suara merdunya saat menyanyi, tidak seperti artis yang mungkin joget-jogetannya unik, tidak. Tapi Gus Ikdam ini mempunyai daya tarik karena cara dakwahnya. Jadi Gus Ikdam ini punya prioritas dalam berdakwah, yaitu memprioritaskan orang-orang yang muslim, yang Islam di KTP-nya, tetapi akhlaknya belum Islam, ya. Tetapi akhlaknya masih buruk. Itu yang diprioritaskan oleh Gus Ikdam. Tetapi yang tertarik ini malah bukan hanya orang muslim itu sendiri, tetapi yang non-muslim juga ikut tertarik kepada Gus Ikdam, bahkan sampai login. Karena apa? Karena lantaran Gus Ikdam ini, Islam ini terlihat santun, Islam terlihat ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Dan gak cuman itu ya, gak cuman itu. Gak cuman orang-orang non-muslim login, tetapi ada juga non-muslim yang menyumbangkan kepada Gus Ikdam berupa bis, ya, berupa kendaraan bis. Coba kita lihat videonya. Mendapat bus bagong buat santrinya. Bagong. Alhamdulillah, dalu niki Gus Ikdam masalah rezeki. Alhamdulillah. Apa rezeki ngerti ora? Apa? Bis. Bis. Bis bagong. Bagong. Alhamdulillah nih wau. Wah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi niku nggih santri-santri piye? Berarti alhamdulillah niku Pak Budi sing gadah bis bagong niku luar biasa. Pak Budi. Nyampe sini, dikei sak BPKB ini loh. Sak surat-suratnya, sak kontak-kontaknya, terus bar kuwi digaransi. Artinya digaransi Gus mungkin nek servis teng garasi Blitar mawon. Oke. Padahal non-muslim. Beliau niku non-muslim. Paling isin aku ya. Non-muslim. Non-muslim. Jadi non-muslim ngeteri bis bagong sak BPKB ini sak anune niku wau terus kula jajal limang ning kene nggo bengi nek kowe wis mulih kabeh aku jajal tapi ndang mulya kok coba enggak ngepeki kene mumet tau malah nginep ya wis ra apa-apa sing omahe adoh nginep akhirnya niku wau diparingne dilalahi lho kok yo pas kene golek kono pas arep ngekeki
Iya. Cocok. Cocok. Tapi Gusti Allah ini wis ngatur judul ngono kuwi lho, Pak. Terus akhirnya alhamdulillah oleh ini mah. Wis oleh. Bahkan dawuh ngeten, tenang Gus. Nanti kalau kurang Gus bilang lagi, tak kirim lagi. Ditambahi lagi. Kaya ngono, Pak. Uang nek dhisik nek akhirate dunyane katut. Kudu Gus Idame. Tapi baru kayak santri-santri buat. Lagi miniatur piye iki bis tenan kok. Kaya ngene ya. Bis tenan iki. Miniatur bis. Weh, mending kok. Mending. Mending toh penyawangi iki sampe engko. Sampai bar. Jadi alhamdulillah. Bukan kok Gus Idam sing hebat mboten, nggih baru kae jamaah, baru kae santri-santri. Santri-santri niku kan mari ngasar waqian, mari magrib maca yasin, dino mari subuh maca tabarok, mari kuwi ngaji diniyah sekolah mulai sore. Baru kae santri-santri. Akhirnya bis iso teko dhewe. Krana santri-santri dhisik nih urusan akhirate dunyane katut. Itu kaya awake dhewe. Hari-hari panggah dhisik dunya sampai akhirate keteteran yo wis, akhirnya dunya tambah adoh. Dunya niku nek tansaya diuber, tansaya adoh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti yang dikatakan Gus Faiz di awal tadi, bahwa mungkin ini adalah salah satu ciri-ciri wali. Salah satu ciri-ciri wali. Jadi Gus Faiz itu berhusnudzon bahwa ciri-ciri yang seperti itu yang ada pada Gus Idam ini merupakan ciri-ciri bahwa beliau Gus Idam ini adalah seorang wali. Jadi seperti punya karomah ya, Gus Idam ini seperti punya karomah yang bisa memotivasi orang lain untuk bisa menambahkan nilai-nilai kebaikan, menghidupkan nilai-nilai kebaikan, dan juga bisa bertambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pertanyaan, loh, kalau yang memberi hadiah Gus Idam itu adalah non-muslim, apakah non-muslim itu juga akan mendapatkan keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan beda server. Ya nggak tahu. Jawabannya ya nggak tahu. Mungkin ini adalah salah satu jalan kepada beliau yang memberikan bis tadi, merupakan sebuah jalan untuk beliau ini bisa login. Ya, kita doakan saja yang baik-baik kepada beliau yang dermawan ini. Dan nggak cuman bis loh ya, nggak cuman bis saja, tetapi dulu itu sering sekali Gus Idam diberikan hadiah oleh para dermawan-dermawan yang suka dengan Gus Idam. Dulu pernah dikasih uang banyak untuk membeli sebidang tanah ya. Sebidang tanah yang digunakan atau diperuntukkan itu juga kepada santri dan jamaahnya Gus Idam. Terus juga dikasih ambulan ya. Dikasih ambulan oleh jamaahnya Gus Idam atau orang yang tertarik dengan Gus Idam. Dan itu mungkin juga salah satu yang membuktikan bahwa Gus Idam ini mempunyai karomah. Ya, kalau masalah wali, masalah kewaliannya Gus Idam, kita berhusnudon saja ya. Kita berhusnudon saja bahwa Gus Idam ini adalah orang yang baik, mengajarkan kebaikan-kebaikan, menjaga tradisi toleransi di Islam di Indonesia. Tapi yang saya sesalkan adalah meskipun Gus Idam itu sudah terlihat sebegitu baiknya, tetapi masih saja ada orang-orang yang sukanya menjelek-jelekkan Gus Idam. Mereka mengajak kepada umat muslim yang lainnya untuk ikut-ikutan melihat sisi buruknya Gus Idam. Menurut pendapat mereka, ya memang sih Gus Idam ini manusia biasa ya, bukan nabi. Jadi pasti beliau juga pernah melakukan kesalahan, ya seperti kita manusia biasa. Tapi apakah pantas mereka-mereka yang belum selevel dengan Gus Idam lalu menjelek-jelekkan Gus Idam, mengajak orang lain ya, mengajak orang lain dengan cara mereka itu juga ikut-ikutan membenci Gus Idam, padahal tujuan mereka adalah mencari fulus,
Menurut saya itu tidak pantas ya teman-teman. Menurut saya itu tidak pantas. Karena apa? Karena kami pun Paranggarangan ini itu juga hanya akan mengikuti kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Gus Ikdam saja. Karena kami dulu pernah dikasih tahu oleh Gus Ikdam, dinasehati oleh Gus Ikdam, bahwa jangan terlalu mengidolakan Gus Ikdam. Idolakan saja manusia terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Gus Ikdam dulu bilang seperti itu, pernah. Ini saya kasih videonya ya. Idola aku teman-teman, idola Kanjeng Nabi, Masya Allah, luar biasa. Muka-muka diri kabeh iki diakoni dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Lah dhewe iki iso apa dhewe ning donya iki? Jasa apa ning donya iki dhewe ibadah ora apa. Iya ora? Manani wong tuwa bedino, urung bahagiane wong tuwa bedino, Kanjeng Nabi itu istimewa. Istimewa. Istimewa sekali. Bener kan? Karena memang manusia terbaik yang perlu kita contoh adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak terbaik yaitu akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dikisahkan ya, dulu Kanjeng Nabi ini suatu ketika pernah itu selalu bersikap baik kepada seorang yang buta, seseorang yang buta. Di mana orang buta itu selalu menjelek-jelekkan Kanjeng Nabi di depan Kanjeng Nabi. Orang buta itu selalu menyatakan ketidaksukaannya kepada Kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap baik kepada orang buta itu, tetap menyuapi makanan kepada orang buta itu. Sampai akhirnya orang buta itu sadar, ternyata yang dia jelek-jelekkan selama ini adalah orang yang setiap saat itu baik kepada si buta itu. Akhirnya orang itu sadar. Jadi apa kesimpulannya? Memang Gus Ikdam ini bukanlah orang yang terbaik. Gus Ikdam bukanlah ulama yang terbaik. Tapi dari Gus Ikdam banyak orang menjadi baik.